harus kita perhatikan di situ karena di lingkungan kampus itu sebenarnya marak sekali kan adanya kasus kekerasan seksual gitu. Jangan sampai malah justru pelaku gitu kan masuk di tim Satgas adalah malah justru pelakunya gitu kan. Itu yang harus dipastikan. Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Ketemu lagi aku sama Amanda di podcast Bantuan Hukum LBH Semarang. Nah, kali ini aku ditemanin sama Tuti. Halo, aku Tuti. Ya, dan kita akan ngobrolin banyak hal nih terkait kekerasan seksual. Oke, kira-kira nih Tuti, apa sih definisi dari kekerasan seksual itu? Oke, baik Manda, lagi-lagi kita ngobrolin masalah kekerasan seksual gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomongin definisi, nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngutip definisi gitu kan, begitu kan, takut ada persepsi yang salah juga gitu. Nah, mungkin aku bacain ya, ini dari draft RUU PKS Januari 2017 mendefinisikan bahwasanya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual atau kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berarti nih kalau misal aku mau simpulkan nih ya, kekerasan seksual itu ada banyak dimensi, ya nggak sih? Kayak adanya paksaan, kemudian ketimpangan relasi kuasa, dan ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak fisik, psikis, seksual, kemudian dampak ekonomi, sosial, dan budaya juga ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih, kan kita tadi udah lihat tuh ya definisi kekerasan seksual. Nah, kira-kira kondisi atau situasi kekerasan seksual di Indonesia itu bagaimana sih update-nya gitu? Nah kalau misalnya ngomongin secara nasional kita bisa kutip ya dari catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2020. Nah itu mencatatkan bahwasanya ada 299 kasus yang diantaranya 1.731 adalah kasus kekerasan seksual. Gitu. Nah, menurut YLBHI sendiri gitu kan sesuai riset dari 17 kantor ada 239 korban yang berasal dari 145 kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Nah, itu kan tadi data dari nasional ya Tuti ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri kira-kira ada nggak update-nya Tuti? Nah, kalau di Jawa Tengah mungkin selain dari LBH yang ongoing gitu kan, beberapa juga kasus dari LBH yang sedang tanganin dari LRC KJHAM per 2020 juga bahwasanya dia mencatatkan ada 155 kasus yang diantaranya 81%-nya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Wah banyak sekali ya data-datanya. Nah kemudian nih kalau kita ngomongin kekerasan seksual, aku pengen cerita sedikit deh. Kira-kira pernah nggak sih Tuti kamu ngalamin catcalling gitu? Pernah nggak sih? Pernah banget gitu kan, catcalling, bahkan kalau misalnya disentuh dengan lawan jenis yang enggak sesuai aku mau gitu kan, tidak sesuai konsen gitu, itu pernah sebenarnya Wanda gitu. Gitu. Nah berarti itu ya, konteks kekerasan seksual itu tidak hanya terpaku pada paksaan tadi ya seperti di rancangan undang-undang ya, tetapi juga tidak adanya persetujuan atau konsen. Iya betul. Gitu. Nah sekarang nih kan media sosial itu kan sangat marak sekali ya, bahkan kalau bisa dibilang kita udah memasuki masa era 4.0 ya kan.
kira-kira media sosial itu jadi rentan nggak sih Tuti? Iya benar, rentan banget gitu. Apalagi kasus-kasus yang sekarang itu berbasis gender online gitu kan, itu marak banget gitu. Bahkan pandemi gitu, beberapa riset juga mengatakan semakin meningkat gitu kan. Bahkan kayak misalnya potensi kita sebenarnya tuh banyak banget gitu sebagai pengguna media sosial gitu kan. Bahkan ada nomor masuk yang nomor baru masuk tiba-tiba waktu kita buka adalah video porno gitu. Nah itu sangat-sangat rentan banget sebenarnya gitu. Benar. Ya, aku juga pernah tuh beberapa kali di DM di Instagram gitu ya sama cowok-cowok, terus dikirimin bagian tubuh yang aku rasa itu nggak perlu untuk dilihatkan gitu loh, apalagi dikirim melalui DM gitu kan, di Instagram gitu kan. Padahal Instagram akunku sendiri ya, udah aku private tuh, udah aku minimalisir, ternyata aku masih rentan juga mengalami kekerasan seksual. Oke. Nah tadi kan itu ya beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi dialami oleh banyak masyarakat ya. Kemudian kalau misal kita lihat dari rancangan undang-undang itu sendiri, kira-kira ada nggak sih beberapa bentuk atau jenis kekerasan seksual yang diatur di dalamnya? Kita mungkin ngomongin rancangan undang-undang yang versi draft 2017 ya. Itu nah di sana itu ada ada 9 bentuk kalau nggak salah itu. Ada 9 bentuk gitu, kayak pemaksaan aborsi, pemaksaan seksual, terus kemudian prostitusi, pemaksaan perkawinan, kayak gitu Manda. Itu ada 9 bentuk gitu. Tapi sebenarnya ada banyak banget bentuk gitu kan, kekerasan seksual gitu. Baik. Nah selain itu juga ada eksploitasi seksual juga, ya kan. Terkadang seperti kita biasa kalau misal eksploitasi, kita selalu melihat tindak pidana perdagangan orang gitu ya, atau TPPO. Nah di dalamnya juga mengatur eksploitasi seksual. Tapi ternyata belum begitu mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan dari korban kekerasan seksual itu sendiri. Nah berkaca dari undang-undang TPPO yang belum mengakomodir kebutuhan kekerasan seksual, kira-kira sebenarnya pemerintah udah ada nggak sih upaya ya atau respon untuk mencegah ya atau menangani kekerasan seksual? Kira-kira ada nggak sih upayanya dari pemerintah? Upayanya ada gitu kan, kayak draft RUU yang baru gitu kan, yang baru itu pertanggal 30 Agustus 2021 kemarin gitu, muncul draft baru, yaitu yang merupakan revisi dari draft undang-undang 2017 itu sendiri. Nah itu juga ada beberapa hal gitu kan. Nah itu upaya pemerintah untuk mencegah sebenarnya udah ada niatan gitu, akan tetapi karena itu tadi di awal kita menceritakan ada negosiasi politik dan lain-lain, sehingga membuat rancangan itu tidak kunjung disahkan. Bahkan revisiannya itu dia memangkas tuh bentuk-bentuknya gitu kan, bahkan untuk namanya gitu kan, judulnya. Kira-kira apa judulnya sih itu? Judulnya itu menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah berarti dari judul aja itu udah kelihatan banget ya bahwa rancangan undang-undang ini belum juga tuh mengakomodir kebutuhan korban ya, karena tindak pidana kekerasan seksual berarti secara tidak langsung rancangan undang-undang ini hanya mengatur mengenai tindak pidana saja gitu kan. Dan kira-kira apalagi nih Tuti yang menjadi perbedaan nih ya antara rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang Januari 2017 dengan versi yang terbaru Agustus 2021 ini, apa saja? Ya kira-kira? Itu kayak itu tadi, pertama di judul, yang kedua adalah mungkin di definisinya juga kan bisa lihat nanti, terus kemudian ada di ini bentuk-bentuk kekerasannya. Jadi kan tadi yang versi 2017 adalah ada 9 bentuk, kemudian dipangkas tuh di RUU TPKS ini menjadi hanya 4 bentuk saja gitu. Bahkan ada misalnya nih bentuk pemaksaan aborsi ya, itu dihilangkan kayak gitu. Terus pemaksaan perkawinan tidak dimasukkan gitu. Nah seperti itu. Jadi
banyak sebenarnya yang termasuk tidak ada di situ pemulihan korban gitu di situ Manda. Iya, benar Bang. Dan dengar-dengar juga nih ya Tuti, 85 pasal di RUU PKS yang draft 2017 itu juga dipangkas, dihilangkan di RUU TPKS 2021 ini. Termasuk salah satunya tadi udah jelasin soal pemulihan dan perlindungan saksi dan korban itu juga ternyata dihilangkan dari rancangan undang-undang TPKS ini. Iya benar. Dengan RUU TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual ya versi Balek ya. Komunitas transgender juga mengalami kekerasan seksual. Di antaranya ketika mereka sedang menjajakan diri atau mangkal di beberapa hotspot, kemudian ketika dia ditangkap oleh Satpol PP, syarat untuk keluar dari kantor Satpol PP adalah untuk mengoral. Jadi si sipir ini, si Satpol PP ini menyuruh teman komunitas transgender untuk melakukan oral seks terhadapnya dan beberapa anggota Satpol PP yang lain, dengan dalih dia bisa keluar dari Satpol PP, kantor Satpol PP ini, begitu. Padahal nih kalau misalnya kita lihat dari hak asasi manusia, yang pertama LGBT itu juga adalah seorang manusia. Iya benar. Dan dalam kondisi di lapangan, teman-teman komunitas LGBT ini rentan terhadap kekerasan seksual. Ada loh beberapa kasus ya. Misal nih ada satu kasus di salah satu daerah Jawa Tengah. Dia adalah seorang lesbian yang punya ekspresi maskulin, tetapi kemudian dia mengalami pemerkosaan. Ya, siapa pelakunya? Pelakunya tidak lain adalah seorang ayahnya sendiri. Tapi ayahnya bukan yang memperkosa ya, tetapi ayahnya menyuruh 9 orang untuk melakukan pemerkosaan terhadap teman komunitas ini. Nah karena rancangan undang-undang ini kan juga belum jelas ya, belum juga disahkan oleh pemerintah gitu kan. Nah kemudian adakah kebijakan lain yang pemerintah siapkan untuk mencegah kekerasan seksual ini? Iya, mungkin ada ya, maksudnya ada kemarin baru banget lah ya, anget-anget masih. Itu ada respon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi gitu. Jadi Permendikbud ini spesifik ngomongin kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi ya. Iya benar. Dan ada satu poin yang bisa kita sorotin ya di situ gitu, meskipun sudah ada permen itu gitu kan, itu merupakan satu itikat baik sebenarnya dari pemerintah, tapi di situ ada satu yang perlu kita pastikan ya gitu kan, tentang pembentukan satgas penanganan seksual itu sendiri gitu. Jadi satuan petugas ini dia terdiri dari mahasiswa, tenaga pendidik dan instansi pendidikan gitu kan. Nah itu sebelum dibentuk satgas itu juga harus melalui seleksi gitu kan. Nah yang harus kita perhatikan di situ karena di lingkungan kampus itu sebenarnya marak sekali kan adanya kasus kekerasan seksual gitu. Jangan sampai malah justru pelaku gitu kan yang masuk di tim satgas itu. Yang masuk di tim satgas adalah malah justru pelakunya gitu kan. Itu yang harus dipastikan gitu. Jadi setidaknya ada angin segar ya untuk kita semua, bahwa kita aman nih di perguruan tinggi karena ada Permendikbud baru ya. Bahkan tahunnya pun tahun 2021 ya, berarti baru akhir ini ya disahkan gitu ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah terakhir nih Tuti, solusi atau apa yang bisa kita lakukan bersama nih ya untuk melawan kekerasan seksual, kira-kira apa aja? Yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendesak gitu kan pemerintah dan DPR untuk segera mensahkan RUU PKS yang versi masyarakat sipil itu tadi gitu kan, yang
dia berisikan apa namanya pencegahan dan pemulihan yang tentunya pro terhadap korban gitu kan. Nah kemudian mendesak hal itu, dan jangan ada lagi pemangkasan terhadap RUU itu gitu kan. Bahkan lebih baiknya itu ditambah apa yang belum bisa dimasukkan gitu. Gitu. Dan juga kita sebagai lingkungan ketika ini ya, rekan, saudara atau keluarga dekat kita mengalami kekerasan seksual, kita juga bisa tuh memberikan ruang aman untuk dia gitu ya. Jadi bukan langsung mengintervensi dengan menanyakan kenapa itu bisa terjadi, siapa pelakunya, jangan, karena itu sangat beresiko sekali terhadap teman-teman korban kekerasan seksual gitu loh. Mereka untuk bicara aja belum bisa berani gitu kan, apalagi kemudian kita orang yang mungkin bukan begitu dekat, kemudian kita langsung mengintervensi dengan menanyakan beberapa hal gitu kan. Dan kemudian untuk kita sendiri pribadi terutama kita bisa meningkatkan tuh kesadaran kita tentang kekerasan seksual gitu kan, ranahnya seperti apa, jenis-jenisnya tadi ya seperti apa, bentuk-bentuknya gitu kan. Dan juga kita nggak sekedar tahu itu, tapi kita tahu bagaimana larinya kita ketika kita menghadapi kekerasan seksual. Kayak misalnya kita harus ke psikolog atau mencari bantuan hukum ke LBH Semarang mungkin gitu ya. Iya pasti. Gitu. Nah itu gitu untuk kekerasan seksual ini bisa karena terjadi ke siapa saja gitu kan, bahkan di bawah kita masih di bawah umur atau udah dewasa pun itu rentan gitu kan, ke siapa saja, di mana saja, dan kapan saja gitu, orang-orang terdekat, dan kapanpun lah kita, pagi hari, siang hari, dan dalam bahkan situasi apapun gitu. Iya benar banget gitu. Dan tidak melihat pakaian ya. Bener gitu. Oke, gitu ya. Wah, menarik sekali, kita udah ngobrolin banyak hal soal kekerasan seksual dan apa aja nih yang menjadi poin penting bersama untuk bisa kita pelajari untuk meningkatkan kesadaran diri ya, terutama tentang kekerasan seksual. Dan apa saja perbedaan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual versi masyarakat sipil dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sekian ya kira-kira obrolan kita atau diskusi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam.